Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build. Di sini saya kembali lagi ingin menunjukkan bagaimana cara membuat ukuran rumah ukuran 3x7. Di sini kita kemarin sudah belajar mulai dari dasarnya, mulai dari AutoCAD sampai ke SketchUp-nya ya, dari AutoCAD mulai dari 3D-nya sampai ke SketchUp. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton di seri-seri awalnya ya, nanti ada playlistnya. Kalau misalnya mau dia ini tinggal mau ditonton, tinggal dari awal gimana cara membuatnya bisa dilihat nanti di fanpage daftar listnya ya. Playlist sama playlist di YouTube-nya mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini saya kembali mau menunjukkan bagaimana cara membuat dasar dari gambar sebelum rendering ya, gambar 3D-nya. Di sini kan kita lihat environment-nya, lingkungannya masih belum ada tumbuhan atau mobil atau apa ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, ya di sini SketchUp sendiri sebenarnya sudah menyediakan suatu website khusus ya, namanya di sini 3D Warehouse sketchup.com. Nah, di sini kalau kita misalnya mau pengguna baru, kita bisa daftar di sini ya. Kita bisa daftar di sini, sign in atau create. Nah, misalnya saya di sini sudah punya ya, sudah punya apa namanya akun SketchUp ya. Nah, akun SketchUp misalnya di sini saya sudah ada begitu kan. Tinggal kita masuk, nanti tinggal kita downloadnya di sini teman-teman. Kalau misalnya kita misalnya ada part misalnya pohon atau furnitur, itu bisa kita cari di sini. Misalnya kita masukkan aja kata kuncinya tree, misalnya pohonnya. Di sini bakal macam-macam muncul nanti pohon. Nah, kalau misalnya di sini ada, kita masukkan aja model ya. Di sini model, nah di sini ada pohon macam-macam. Teman-teman tinggal download aja. Cara downloadnya gimana? Tinggal begini. Ya, tinggal begini, nanti ada pilihan di sini. Nanti kita ada pilihan di sini, tinggal kita masuk dia, nanti sign in-nya kita masukkan. Ini mungkin kita sign in dulu ya. Sign in di sini. Nah, sini kebetulan saya sudah ada punya. Jadi nanti kita tinggal kita download nanti dari website ini tadi. Kita download, terus kita tinggal apa namanya, tinggal kita download, tinggal kita pakai nanti di sini, kita import nanti ya, kita import di SketchUp-nya. Jadi seperti kata waktu import file apa aja, di sini kan ada import, nanti bisa dimasukkan nanti bentuk filenya apa. Biasanya kalau kita misalnya dalam bentuk SketchUp, filenya dalam bentuk SketchUp aslinya ya, tapi kan SketchUp ada banyak versi, jadi kita harus menyesuaikan sama versinya punya kita waktu ngedownloadnya. Nanti kita tinggal pencet SketchUp sini, nanti misalnya ditaruh di folder download, tinggal kita download seperti itu. Mungkin perlu saya contohkan misalnya begini, misalnya gambar, misalnya pohon ini ya. Nah, di sini kan saya pakai 2018, di sini cuma sampai 2020. Jadi kita lebih baik menggunakan Collada file. Collada file, kita downloadnya Collada file, nanti terdownload kan dia dalam bentuk, biasanya dia memang dari SketchUp dia bentuknya komplit. Nah, kayak ini kan, dia pohonnya tadi yang ini, kita tinggal apa namanya, kita tinggal ekstrak ya, misalnya ekstrak di dalam ini ya, di dalam folder ini. Nah, ini ada model DAE nih, file DAE nya istilahnya, Colladanya, file Colladanya. Nanti kita tinggal saya biasanya suka pakai yang file Colladanya ya. Karena apa? Karena mau nanti kalau kita download dalam apa namanya,
versi SketchUp yang berbeda atau di bawahnya tetap bisa kita pakai begitu. Jadi misalnya di sini import, kita tadi dalam folder download ya, dalam folder compress. Nah ini dalam sini ada file Collada. Kalau Collada itu kita pilih DAE. Nah ini muncul DAE di sini. Jadi tinggal kita klik 2 kali aja nanti muncul di sini. Nah ini teman-teman seperti ini. Kita tinggal tempatkan di mana posisinya misalnya. Nah, misalnya terlalu besar, kita tinggal scale aja. Di sini ada scale, ya, kita tinggal atur skalanya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau apa namanya, download file yang lain, dikoleksi aja. Jadi kayak saya punya folder sendiri di sini. Kalau misalnya saya punya contoh file yang sudah di-download di sini banyak dari 3D Warehouse. Jadi Pak teman-teman kalau misalnya mau pakai tinggal pakai aja langsung dari sininya. Jadi kalau misalnya kita import, di sini saya coba pakai yang SketchUp ya. Kebetulan sudah lama juga saya download ini dulu file-file ini. Jadi ya, tinggal teman-teman masuk ke folder yang disimpan. Misalnya di sini saya punya folder ini sudah banyak di sini. Mau interior, mau mobil, apa sudah ada semua. Jadi tinggal teman-teman masuk ke foldernya. Nanti ini kan masih Collada. Saya kebetulan sudah punya yang SketchUp. Nah ini kalau misalnya kita mau download yang SketchUp ya, biasanya kita pakai yang mana ya? Biasanya yang ini. Ya kita import. Nah di sini ada nanti teman-teman bisa lihat nanti bagaimana caranya dia import kan dari file SketchUp atau SKP nanti dari importnya tadi, karena kita biasanya awal menggunakan import itu kan kemarin buat dari 3D AutoCAD ya. Jadi kalau dari 3D AutoCAD itu nanti kita tinggal apa namanya, tinggal kita import dengan ubah bagian-bagian importnya itu dengan DWG. Kalau kan ada SKP, DWG, DAE itu Collada tadi yang saya contohkan. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ini downloadnya agak banyak di sini, tinggal dikelompokkan nanti. Kebiasaan saya seperti itu teman-teman. Nanti tinggal kita download, tinggal kita masukkan ke gambar 3D kita di apa namanya, di SketchUp. Di sini sambil kita nunggu, mungkin ini filenya agak berat ya, karena memang dari SKP itu biasanya berat, kecuali kalau file-file yang ukurannya seperti ini ya, apa bentuknya seperti 2 dimensi begini, dia membantu teman-teman untuk meringankan gambarnya ya. Jadi kalau misalnya pas diimport nanti tidak berat seperti itu teman-teman. Nah ini misalnya seperti ini memang berat file ini karena dia bentuknya 3 dimensi ya. Nah kalau misalnya teman-teman spek komputernya mungkin agak berat nanti di sininya. Nah ini mungkin terlalu besar, tinggal teman-teman atur scale-nya. Kebetulan ini dikelompokkan. Jadi kalau sudah dikelompokkan begini, tinggal teman-teman nanti pecah aja nanti di ininya ya, di explode ini. Jadi bisa dieksploit. Jadi misalnya begini ya. Nah ini kan ada berkelompok begini, tinggal kita eksploit aja. Nah, nanti dia pecah jadi beberapa apa namanya, objek seperti ini. Nah dan teman-teman kalau misalnya mau jadikan satu lagi objek yang begini, misalnya kita kelompokkan berdasarkan potnya, bisa tinggal kita pilih dulu objeknya baru make group. Jadi begitu misalnya mau dipakai, kita tinggal kepilih langsung banyak begitu ya. Nah misalnya ini tadi yang kita sudah bikin, kita tinggal pindahkan misalnya dari sini, kita pilih tempat datarnya ya, misalnya mau ditaruh di mana sebagai pembatas ini ya. Nah, sebagai pembatas ini, nah ini posisinya kita letakkan di situ. Nah seperti itu teman-teman. Nah biar mempermudah, ini kan masuk dia sepertinya, kita geser-geser aja, geser pakai ini ya.
pakai move. Nah, jadi di AutoCAD ada move, di SketchUp juga ada move juga, yang mempermudah kita memindahkan objek. Ya, ini objek 3D memang agak berat biasanya ya. Tapi secara nanti pas di render dia di renderin biasanya lebih realistik biasanya begini. Makanya berat. Jadi kalau misalnya memang untuk komputer desain sendiri sebisa mungkin memang harus disediakan spek yang agak tinggi. Jadi misalnya kita mau ini sebagai pembatas dari misalnya rumah sebelahnya ya, seperti ini. Nah, ini ditempatkannya seperti itu teman-teman. Nanti tinggal kita atur aja posisinya bagaimana. Tapi yang jelas ini mempermudah kita daripada kita membuat sendiri ya masing-masing objeknya. Tapi untuk objek yang kita bikin ini sendiri nanti kita kita pelajarin bagaimana cara membuat objek furnitur. Mungkin nanti saya contohkan furnitur bagaimana caranya membuat sendiri ya teman-teman. Nah, tapi untuk mempermudah di sini karena di websitenya SketchUp sendiri sudah disediakan, bagus kalau kita gunakan seperti itu. Kalau misalnya tinggal diatur nanti posisinya gimana. Nah, ini misalnya seperti ini dan kita posisikan aja misalnya seperti ini. Nah, penglihatan kita jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini yang misalnya nggak kita pakai, kita bisa hapus. Dan ini masing-masing dari dari AutoCAD ini dia biasanya sudah masuk materialnya semua teman-teman. Kalaupun belum masuk nanti biasanya bisa disetting lagi seperti yang kita pelajarin kemarin. Tinggal kita pilih materialnya, nanti baru kita setting ya, biar cocok nanti pas di renderingnya. Nah, mungkin untuk material mungkin ada satu lagi ya, ini kayak begini, kita tinggal copy aja. Bisa kita copy juga kalau yang sudah ada di dalam sini. Misalnya ini bisa kita copy ya. Saya edit copy, kita paste langsung misalnya. Nah, ini bisa kita bikin seperti ini tuh. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk membuat ukuran dari membuat objek sendiri seperti ini. Nah, tinggal kita atur seperti itu. Nah, misalnya saya mau kasih contoh lagi satu, misalnya kita pakai misalnya mau import lagi gambar yang 2 dimensi aja ya, biar agak ringan dia. Misalnya yang mana, yang ini. Nah, ini bentuknya sudah SketchUp. Nah, kalau yang saya download tadi langsung dari websitenya itu Collada bentuknya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita tempatkan misalnya di mana. Seperti ini. Nah, mau diperbanyak pun bisa nanti di copy, tinggal di copy teman-teman. Nah, misalnya begini ya. Misalnya mau diperbanyak, misalnya ini kita geser dulu, misalnya kita bikin 2. Ini edit, copy, paste. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini kita tinggal ubah posisinya nanti. Ya, ini kena kena pokoknya, jadi kita munculkan lagi. Nah, seperti ini. Terlalu dekat ya, kalau tinggal teman-teman atur aja, jangan sampai menutupi view juga ya. Kalau menutupi view-nya nanti menutupin di posisi scan-nya, ini lebih baik dipindah ya, jadi kayak gini. Nah, ini kan sudah tidak kena. Coba yang scan 2, kita coba satu-satu misalnya. Ini tidak kena juga. Nah, kalau ini di dalam pasti tidak kena dia. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin seperti itu.
Nanti kita mau belajar, habis ini kita mungkin belajar ininya dulu ya, mengatur objek-objek 3D misalnya kayak dummy ini. Nanti gimana biar nggak terlalu besar, ini kan kelihatan terlalu besar. Mungkin untuk pelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sering-sering berlatih biar lebih cepat dan lebih mahir dalam menggambar, mau dari AutoCAD ataupun SketchUp. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.